Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar atau menyebut istilah berkah. Kata berkah ini juga selalu menjadi doa dan diucapkan untuk mendoakan agar kehidupan orang lain selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan bukanlah pemberian Allah yang tiba-tiba dengan tanpa sebab diturunkan kepada seseorang. Keberkahan merupakan sesuatu yang senantiasa diminta dan harus diupayakan oleh setiap manusia kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah harus dijemput. Sesungguhnya di dalam pergerakan itu terdapat berkah, sedangkan banyak duduk atau diam memperpendek umur. Meskipun dalam hidup kita sudah ditetapkan sedemikian rupa oleh Allah, bukan berarti kita tidak perlu berikhtiar dalam menjemputnya. Fasilitas dan kemudahan yang Allah ciptakan berupa alam semesta dan isinya ini hendaknya membuat kita lebih bersyukur, yakni bersemangat dalam menjemput keberkahan dan tidak berpangku tangan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali silaturahim dalam program Khasanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Apa kabar Anda semua? Tentunya kami sini berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya pemirsa. Nah, dalam kesehatan kita semua yakin ada keberkahan. Nah, atau mungkin pada saat orang mengucapkan kesuksesan atau ucapan selamat terhadap sebuah prestasi yang diraih seseorang, suka diikuti kata-kata semoga berkah ya. Nah, pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan keberkahan? Mungkin pernah juga pemirsa mendengar ada istilah begini, lebih baik sedikit berkah daripada banyak gak berkah. Tapi kalau saya sih lebih baik banyak dan berkah ya. Nah, untuk membahas tentang keberkahan ini, yang jadi tema kita yaitu menjemput keberkahan, sudah hadir bersama kita guru kita Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Kita akan menyapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener ya, Prof? Pengennya yang banyak dan berkah gitu, Prof. Iya. Nah, apa sih, Prof, yang dimaksud dengan keberkahan dan apa juga ciri-ciri dari keberkahan itu, Prof? Sambil nanti kita kaji lebih dalam pelan-pelan, Prof, tentang makna keberkahan. Silakan, Prof. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shahibul burhan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa lagi di dalam acara yang tercinta kita ini. Insya Allah semoga Allah memberkati kita semuanya dan semoga benar-benar hari-hari terakhir dan hari-hari masa depan kita ini kita semakin oke. Kita juga selalu berdoa semoga COVID-19 ini insya Allah akan semakin, ya saya ingin menggunakan istilah lebih bersahabat dengan kita, tidak mengganggu kita lagi ya. Amin, amin. Silahkan hidup tapi jangan saling mengganggu satu sama lain. Mari kita menjalankan aktivitas kita sebagai seorang hamba dan juga sebagai seorang khalifah. Nah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan sesuatu hal yang sangat penting dan ini paling sering kita ungkapkan terutama akhir-akhir ini, yaitu berkah dalam kehidupan ya. Ya, Mas David tadi menjelaskan, wah ini mana yang paling bagus ini? Sedikit tapi berkah, apa artinya banyak tapi enggak berkah?
Mas Dafiq sangat manusiawi. Kita sih maunya yang banyak, tapi juga berkah. Dan itu nggak salah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan umat Islam kita harus seperti itu. Jadi aliyadul ulya khairum di supla. Tangan di atas itu kan lebih baik daripada tangan yang mohon gini kan. Lebih baik kita menjadi muzaki, pembayar zakat, daripada mustahik, orang minta-minta zakat ya kan. Lebih baik kita menjadi wakif, pemberi wakaf, daripada kita menunggu mauquf alaih, ya, keuntungan-keuntungan dari wakaf produktifnya orang. Jadi itu kan kita menjadi the second person, itu kita ingin menjadi orang utama di dalam perubahan sosial itu kan. Nah, para pemirsa, apa sih yang dimaksud dengan berkah? Berkah itu banyak definisinya ya, tetapi kalau saya di sini saya ingin mengingatkan bahwa segala perbuatan yang kita lakukan di situ kita mohon keterlibatan Allah mencampuri urusan kita itu, maka di situ pasti perbuatan itu berkah. Maka itu kita selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Apapun yang kita akan lakukan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, itu kan mengundang intervensi Allah dalam perbuatan kita. Setiap perbuatan di mana Allah itu incas ya, terlibat dalam perbuatan kita, di situ pasti ada berkah. Sehebat apapun perbuatan dapat pujian dari mana-mana, tapi Tuhannya tidak terlibat di dalam perbuatan itu, menurut hemat saya, di situ nggak berkah. Jadi berkah itu tidak diukur pujian orang hebat ya. Iya dong, ini kan berkah. Enggak. Boleh jadi enggak ada orang yang memuji, bahkan mungkin ada orang yang mencemooh. Tapi boleh jadi itu berkah itu. Enggak apa-apa hari ini kita dicemooh orang, tapi ternyata minggu depan, bulan depan atau tahun depan semua orang memuji kita kan. Kan yang penting happy endingnya tuh. Apa artinya kita dipuji di awal, tapi ternyata belakangan itu su'ul khatimah, itu bukan berkah. Nah, jadi saya ingin mengingatkan ya, bahwa kepasrahan diri kita kepada Allah itu pintu berkah itu. Mohon maaf ya kalau saya melihat, ya, saya terkesan itu ya di Amerika. Coba Bapak Ibu lihat uang dolar itu kan. Ya. Dalam mata uang dolar itu, apakah itu kelipatan $1, $5, $10, $20, $50, $100 kan? $100 ya. Itu di situ setiap lipatan, setiap jenis mata uang itu ada kata-kata in God we trust. Ya. Apa artinya itu kan? Kalau bahasa Arabnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kita tawakal, kita pasrah. Jadi in God bersama Allah kami percayakan. Jadi tawakal kepada Allah. Nah, jadi Amerika negara sekuler itu, tapi mata uangnya setiap kita pegang uang kita diingatkan, serahkan urusannya kepada Allah, tawakal kepada Allah. Uang rupiah kita tuh nggak ada. Nah, jadi saya ingin mengingatkan kita bahwa berkah itu selalu kita harus ingat Allah. Selalu kita mengundang powernya Allah. Selalu kita melibatkan, selalu ada attachment, kemelekatan kita dengan Allah. Maka perbuatan yang melekat dengan diri kita dengan kekuatan Allah, ingatan kita bersamanya, maka itu adalah perbuatan berkah. Dan hasilnya seperti apa, itu persoalan lain. Keberkahan suatu perbuatan tidak hanya diukur keberhasilannya, melahirkan suatu hal yang produktif ya kan. Boleh jadi tidak produktif, tapi itu berkah. Ya. Kenapa? Karena itu produktif, tapi berjangka pendek, mungkin tertundanya sebuah kesuksesan, itu juga bisa menjadi berkah. Berkah itu bisa berarti hikmah. Wah, kalau hari ini kita berhasil, habis untuk besok nggak ada lagi, dan itu pasti kita akan kelimpungan ya kan, itu bukan berkah. Keberkahan itu unsurnya tadi Mas Rafi, unsurnya ada kelanggengan. Ya, ada kebersamaan. Kemudian unsur yang lainnya itu adalah membersihkan hati kita juga kepada Allah itu. Jadi ciri-ciri yang nggak berkah itu kita semakin berjauh dengan Tuhan. Ya, harta yang kita miliki yang membuat kita berjauh dan dengan teman berjarak dengan Allah itu tanda-tanda itu nggak berkah. Tapi tanda-tanda berkah itu semenjak kita peroleh itu kita lebih dekat dengan Allah, semakin banyak kita dekat dengan teman-teman, semakin rasa kasih kita terhadap sesama, ya. Hablum minallah kita lebih lengket, hablum minannas kita pun juga lebih akrab. Itu ciri-ciri berkah.
Jadi kita tidak perlu mencari definisi berkah yang mana yang benar, tetapi kriterianya yang paling jelas. Apapun yang kita kerjakan selalu ada Allah bersama kita, ya. Kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan, kita juga lebih dekat dengan sesama. Insya Allah itu berkah. Saya kira nanti kita akan lanjutkan pembahasannya. Ya. Baik, Prof. Kita akan lanjutkan bahasan kita mengenai keberkahan. Pasti ingin tahu lebih dalam ya. Apalagi sebagai umat muslim, di dalam mengucapkan salam, selalu kalau lengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan salam dan juga keberkahan pada kita semua. Begitu penting berkah bagi umat Islam. Jangan kemana-mana, bahas lebih dalam lagi tetap di Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Jadi al-barakatuh fil jamaah, connectivity itu, silaturahim itu, kebersamaan itulah nanti akan melahirkan berkah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah energi. Ya, alhamdulillah kita lanjutkan lagi bahasan kita di Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Tadi Profesor di segmen awal sempat menyamakan salah satu di antara ciri-ciri keberkahan adalah kebersamaan. Nah, saya jadi punya pertanyaan ini, Prof. Apakah harus bersama-sama atau mungkin ya dengan usaha sendiri pun itu juga bisa diindikasikan keberkahan? Atau kebalikannya, nanti bahwa setiap keberkahan itu harus bisa dirasakan untuk bersama? Silakan, Profesor. Ya, bagus. Nah, ini dalam hadis Nabi itu kan ada ya. Al-barakatuh fil jamaah. Ya. Apa yang dimaksud berkah? Tadi kita sudah mendefinisikan sedikit. Berkah itu adalah sebuah power, Ya. sebuah kekuatan, ya kan? Barakah itu adalah energi. Ya. Jamaah itu adalah sinergi. Jadi di mana ada sinergi, di situ ada energi. Masya Allah. Al-barakatuh fil jamaah. Bahasa fisikanya, di mana ada sinergi, di situ ada energi. Lampu, handphone, sound system. Ya. Kalau disinergikan kabel negatif positifnya itu baru bisa berfungsi kan, Ya. di-on kan. Tapi kalau dalam keadaan off, tidak berjamaah antara kabel positif negatif itu, pasti nggak ada suaranya, nggak ada cahayanya, ya kan. Handphonenya juga nggak bunyi. Jadi al-barakatuh fil jamaah, connectivity itu, silaturahim itu, kebersamaan itulah nanti akan melahirkan berkah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah energi. Jadi kalau kita mendapatkan energi, maka lakukanlah sinergi. Ya, sulit membayangkan akan ada energi tanpa ada sinergi. Luar biasa hadis Nabi ini. Nah, kalau kita ingin mendapatkan suatu power, persatuan dan kesatuan sebagai sesama warga bangsa Indonesia ini harus betul-betul dirasakan keberadaannya, binekanya itu, maka tapi juga harus diikat dengan tunggal ika. Bineka tunggal itu adalah bahasa lainnya al-barakatuh fil jamaah. Kita banyak ribuan pulau di Indonesia ini, begitu banyak etniknya termasuk juga agama dan aliran-alirannya. Kalau kita mampu bersatu satu sama lain, ya, di bawah panji-panji NKRI, di bawah kekuatan-kekuatan kebersamaan kita, misalnya Pancasila, ya kan, common platform kita ini kita jadikan sebagai melting pot, lembaga peleburan bersama, maka itu pasti akan melahirkan suatu energi. Jadi energi itulah nanti yang kita bisa daya gunakan untuk mendirect atau namanya itu ya, melakukan perjalanan hidup ini. Tanpa ada energi, kita nggak mungkin bisa dapat apapun. Ya. Siapapun membutuhkan energi itu. Kita hidup perlu energi. Kita berbangsa perlu energi. Apapun perencanaan kita itu, kita harus ada energi. Nah, tidak mungkin ada energi tanpa ada sinergi. Makin kuat sinergi itu, makin kuat energi itu. Makin rapuh sinergi itu, makin lemah energi itu. Al-barakatuh fil jamaah. Nah, jadi kalau ada makanan sedikit, tapi banyak orang. Ya.
Makanlah berjamaah, tidak peduli apakah ini cukup atau tidak. Itulah keberkahan ya Prof ya. Itu berkahnya di situ itu. Karena itu kalau ada orang yang egois, udahlah nanti makan siang setelah tamu-tamu itu pulang. Nanti kalau ikut makan, nanti jatah makan malam kita habis. Padahal tamu itu dalam definisi Islam, tamu itu bukan tamu kita, tapi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjamu tamunya Allah, urusannya Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Tidak ada orang yang suka menjamu tamu menderita kemiskinan. Ya. Orang yang pelit, langit pun juga akan pelit menurunkan rezekinya. Orang yang pemurah, langit pun juga akan menurunkan. Ya, rezeki dari langitnya terbuka ya. Rezeki yang tertahan di bumi itu juga akan keluar. Nah, itulah yang disebut berkah. Jadi berkah itu lahirnya sebuah energi, ya. Energi itulah nanti yang membuat kita itu berdaya untuk menjadi hamba, berdaya untuk menjadi khalifah, enak salatnya khusyuk, ya kan? Enak kerjasamanya dengan ikhlas. Nah, kalau kita nggak bisa ikhlas, itu nggak ada sinergi itu. Nah, inilah saya kira yang paling penting untuk kita ingat bersama ya, bahwa kalau ingin mendapatkan lebih banyak dari Allah, berikanlah lebih banyak, berbagilah kepada yang lain. Maka itu yang disebut dengan berkah. Saya kira baik, itu yang kita. Demikian para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Nah, ini jadi kajian menarik. Izin bertanya boleh ya Prof ya? Iya. Tadi kan mengatakan kalau kita berbagi menjadi keberkahan. Nah sekarang ini Prof, saya juga pernah melihat gitu orang yang rajin berbagi Prof. Tapi dengan harapan mendapatkan keberkahan. Tapi dari harta yang haram Prof. Maksudnya haram dalam konteks cara mendapatkannya. Cuman dia sendiri merasa bahwa cara mendapatkannya ini nggak haram. Tapi secara pandangan kita itu kan nggak benar gitu. Nah itu bagaimana Prof? Ini ada yang keliru. Iya Prof, ya Prof. Kita jangan berbagi karena ingin mendapatkan lebih banyak. Oh, itu niat salah. Siap. Kita berbagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada targetnya bukan Allah, itu bukan berkah. Banyak orang melakukan kebaikan-kebaikan tapi karena ingin dipilih dalam sebuah pemilu kada. Iya kan? Jadi memang sosial tapi bukan cantolannya kepada Allah. Yang kita maksudkan berkah ini kan, berkah itu power itu kan dari Allah. Nah, jadi jangan ada maunya selain Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau ada target lain selain Allah, itu kan tidak tulus. Itu enggak berkah cukup itu. Nah, perbaiki niat kita, semuanya kami lakukan lillahi ta'ala. Kan nanti kalau targetnya untuk mencapai target kemanusiaan seperti itu, giliran nggak ada yang merespon, kecewa dia kan. Nah, tapi kalau kita lakukan lillahi ta'ala, mau dipuji atau tidak, itu nggak ada urusan. Kami lakukan lillahi ta'ala, itulah yang mendatangkan berkah. Baik. Prof, sekarang kira-kira Prof, apa yang bisa kita simpulkan dari tema kita kali ini Prof? Ya, pertama, judul kita sangat sederhana, tetapi itu sangat fungsional dalam menenangkan kehidupan kita ya. Jangan sudah miskin nggak berkah lagi, gitu kan. Ya, jadi saya ingin menghimbau kepada kita semua sebagai kesimpulan, mari kita membiasakan diri kita dengan berpatokan kepada kaidah-kaidah keberkahan. Keberkahan itu betul kita tidak mencari banyaknya atau besarnya, panjangnya, tingginya, tetapi yang kita inginkan adalah keberkahan itu. Keberkahan itu diukur dengan semakin nyamannya perasaan kita, dekatnya kita dengan Allah, semakin diterima baiknya kita oleh masyarakat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa berbuat banyak kepada sesamanya. Dan yang kedua tentu kita juga kelanggengannya. Langgan itu bukan hanya kita sampai akhir hayat, tapi anak kita, cucu kita, masyarakat kita semua sampai garis lurus ke bawah. Itu juga menjadi ukuran. Kita jangan egois. Nabi tidak suka egois walaupun itu kebaikan. Berdoa pun juga Nabi menegur, jangan berdoa hanya mendoakan dirinya sendiri. Doakan yang lain. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya minkum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati rabbil alamin. Itu doanya Nabi. Ya, yang dia diajarkan kepada sahabatnya agar berdoa pun tidak boleh egois. Doakan juga orang lain yang kita tidak kenal tapi sevisi dengan kehidupan kita kan. Masya Allah. Ya, insya Allah. Baik.
Alhamdulillah, terima kasih banyak kesimpulannya, Prof. Sudah langsung dirangkum, saya nggak mau nanya kesimpulan lagi. Ya mudah-mudahan kita bisa benar-benar memaknai setiap rizki yang kita terima dan juga rizki yang kita berikan semata-mata tadi kata Profesor adalah lillahi ta'ala, ikhlas. Bukan karena mengharapkan makhluk, tapi benar-benar mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat kita yang menerimanya juga, tentunya itu hati-hati juga sambil berdoa mungkin kalau terima. Jangan pura-pura nggak tahu kata Profesor. Prof, terima kasih banyak ilmunya Prof hari ini. Kita akan lanjutkan lagi bahasan kita pada kesempatan kali ini. Setelah ini kita akan mendengarkan kajian dengan tema yang sama, menjemput berkah bersama dengan Kiai Haji Khalil Nafis. Tentunya hanya di sini di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Ada orang mungkin rizkinya banyak tapi diumpetin, nggak diberitahu anak dan istrinya, pelit untuk memberikan belanja pada istrinya. Itu nggak bawa berkah kepada keluarganya. Menjemput keberkahan, siapa yang nggak mau? Pasti semua orang pengen hidupnya bahagia dan penuh dengan keberkahan. Apalagi nih biasanya pada saat usia bertambah selalu diucapkan oleh orang-orang di sekitar, semoga berkah ya di sisa usia gitu. Nah, apa sih definisi berkah? Tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Di segmen saat ini sudah hadir bersama kita yang akan membahas tema kita yang sama menjemput keberkahan, yaitu Kiai Haji Khalil Nafis. Izinkan saya menyapa beliau dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Salim Muhammad, Salim Muhammad. Kiai, berkah ini tadi sudah dijelaskan oleh Profesor bahwa dalam keberkahan itu harus memberikan manfaat bagi orang yang ada di sekitarnya. Nah, buat kita nih, Kiai, misalnya saat ini saya kerja di satu perusahaan. Ciri-ciri, tanda-tanda spirit batin itu seperti apa di bahwa memang kerjaan saya di tempat itu udah bener gitu dan udah penuh dengan keberkahan. Atau pada saat saya berusaha, saya buka warung atau saya buka kantor, apa tanda-tandanya bahwa usaha saya ini sudah mendapatkan keberkahan? Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala la haula wala quwata illa billah. Pemirsa, kita bicara soal berkah. Apa tanda-tandanya kalau kita ini berkah? Setiap saat kita mendoakan berkah, keselamatan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmatnya, dan berkahnya. Jadi berkah. Apa itu berkah? Mudah sekali. Berkah itu subutul khairil ilahi fi syai'. Adanya kebaikan yang sifatnya transenden. Yang sifatnya ketuhanan, yang sifatnya agama dalam sesuatu. Kalau ada kebaikan keagamaan di sesuatu, itu berkah. Kebaikan keagamaan terhadap sesuatu, Ya, keagamaan. ada kebaikan keagamaan, ada kebaikan yang menurut agama itu baik, di dalam sesuatu itu berkah. Punya rezeki disedekahkan itu berkah. Punya rezeki dipakai untuk maksiat itu tidak berkah. Ya. Ketika kita punya kerja di tempat satu, kerja di Metro TV, bagian religi, bagian yang bagaimana yang baik, terus ini bisa mengembangkan berita yang baik, itu berkah. Jadi kita berkah itu di mana kita bisa mengembangkan kebaikan yang menurut agama itu adalah baik. Contoh yang paling kecil ketika kita bekerja. Kemudian di dalam tempat kerja itu memungkinkan kita juga ibadah yang sempurna. Lalu di dalam keluarga itu memungkinkan kita juga membina rumah tangga yang baik. Di dalam kerja itu bisa membuat kita itu menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Makin banyak kebaikan yang disebarkan pada orang lain, itulah makin berkah. Jadi berkah itu ada tuntunan agama yang bisa kita lakukan. Ada tuntunan agama yang bisa kita sebarkan. Nah, ketika mengandung unsur itu pastikan tempatnya tempat berkah. Ketika kita beli rumah, mudah-mudahan berkah. Rumahnya menjadi rumah tangga yang baik. Di anggota keluarganya anak menjadi anak yang baik.
istri-istri yang solehah, suaminya suami yang bijak dan bertanggung jawab. Dengan tetangga-tetangga yang baik, tetangga-tetangga saling menolong, bersatu padu, jaga kebersihan, menjaga keamanan bersama. Itulah berarti tempat Allahumma anzilni manzilan mubarakah wa anta khairul manzili. Ya Allah, berikan kami tempat yang barokah, yaitu menjadi inspirasi keluarga, menjadi manfaat bagi orang lain, itu barokah. Makanya kalau saya bikin pesantren, ya pesantren tuh jadi pesantren yang berkah. Yang datang juga belajar, yang sekitar gak terganggu. Ya makanya speakernya saya gak jauh-jauhin, cukup yang di dalam, karena kepentingannya di dalam. Kalau cari adzan yang untuk orang banyak, silahkan untuk disebarkan. Itu menjadikan berkah. Ya, berkah, kenapa? Semua yang di sekitar pesantren pun merasa nyaman. Gitu juga kalau kita pindah satu tempat, tetangga tuh merasa nyaman dengan hadirnya kita. Berarti kita membawa berkah. Kalau rezeki berupa sehat, kesehatan kita ini dipakai untuk kebaikan orang lain, membantu orang lain, ya, menangani tentang masalahnya orang lain, untuk menjemput bagaimana kita bisa mengembangkan umat. Itu adalah berkah kesehatan kita. Kalau kita punya uang, rizkinya, rizki itu bukan hanya uang, hanya sebagian dari rizki adalah uang. Kita punya uang, ketika kita punya uang, maka kita menjadi lebih harmonis di rumah tangga. Istri, pamannya kalau kita sebagai suami lebih senang dengan pendapatan kita lebih banyak, lebih diluaskan rizkinya. Ada orang mungkin rizkinya banyak tapi diumpetin, nggak diberitahu anak dan istrinya, pelit untuk memberikan belanja pada istrinya. Itu nggak bawa berkah kepada keluarganya. Mungkin juga ketika mendapat rizki begini, kita bersedekah pada orang lain, lebih banyak memberi pada orang lain. Kenapa? Al-fakir la yu'ti, orang yang fakir nggak bisa ngasih apa-apa. Al-miskin la yuzaki, orang miskin nggak bakalan bisa berzakat. Hanya orang kaya yang bisa berzakat. Ketika kita punya kekayaan yang berkah, manakala kita berzakat, berinfak, bersedekah, dan berwakaf, itu adalah berkah namanya. Kondisi keluarga tambah erat hubungan suami istri. Mungkin dulu ketika miskin juga dalam keadaan dia senang dan dia saling sayang, saling setia. Setelah kaya pun juga begitu, bahkan mungkin tambah erat. Karena apa? Sama-sama sudah lebih nyaman, lebih banyak waktu, lebih banyak keluasan fasilitas. Jangan sebaliknya, ketika rezeki tidak berkah, awalnya dia setia, awalnya dia tanggung jawab, setelah punya uang banyak, nggak pulang-pulang sampai 3 kali lebaran. Waduh, Bang Toyib itu. Ini nggak membawa berkah. Suaminya menjadi arogan, ya. Lakinya merasa kaya, jarang-jarang pulang, naudzubillah hanya main wanita, bermain umpamanya dengan narkoba. Sementara istrinya sosialita nggak pulang-pulang, hanya ngabisin uang yang banyak itu. Anaknya naudzubillah kena narkoba. Di situ namanya rizkinya tidak berkah, hartanya tidak berkah. Demikian juga dengan jabatan. Ketika dulu dia jadi staf itu baik sekali sama temannya. Tapi ketika naik pangkat kok sombong. Akhirnya teman-temannya pada menjauh semua. Ketika punya kewenangan bukan dipakai untuk membantu orang lain, mumpung tanda tangannya masih laku, tidak dipakai untuk tanda tangan kebaikan, tapi apa? Untuk menzalimi orang lain. Ini tidak berkah. Jadi berkah gampang untuk melihatnya. Kalau kita mendapatkan nikmat itu, pertama kita bisa mensyukuri. Apa yang bisa disebut mensyukuri? Ketika nikmat itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu indikasi yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang sudah baik bisa ditingkatkan kebaikannya, itu adalah barokah. Karena apa? Barokah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi kalau kebaikannya tidak tambah, itu enggak barokah. Makanya ketika kita mendapatkan berkah dengan sholat berjamaah, yang awalnya pahalanya 1 bisa dilipat gandakan jadi 25, 20, itu ada berkah. Jadi umat Nabi Muhammad itu yang umurnya hanya baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun, umat Nabi Muhammad bisa menjadi umat khairu ummah. Karena apa? Karena ada berkah. Kerja sekali, kebaikannya berlipat-lipat. Lah, begitu juga ketika kita dapat rezeki, punya pekerjaan, yang dulu rajin sholat duha, yang dulu sholat malam, malah tambah bagus sholat duhanya, tambah banyak sholat malam, itu namanya berkah. Tapi ketika menjabat, kemudian duhanya hilang, sholat malamnya hilang, bahkan mungkin 5 waktunya lambat-lambat, kalau nggak hilang juga, itu namanya harta yang nggak bawa berkah. Jadi indikasinya mudah, apa yang kita terima, apa yang kita lalui, itu menjadikan makin baik secara agama, lebih bisa menjalankan ajaran agama. Itulah indikasi dari berkah itu. Baik, alhamdulillah. Kita akan lanjutkan lagi, Kiai, bahasannya. Jadi ada satu pertanyaan, Kiai. Apakah
keberkahan itu garis lurus dengan perasaan cukup, atau garis lurus berbanding lurus dengan cukup dari konteks materi atau merasa cukup dalam konteks materi. Nanti kita bahas. Dan pertanyaan kedua, bagaimana caranya kita menjemput keberkahan? Tentunya hanya di sini ya pemirsa ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Para koruptor yang terjadi di tengah-tengah kita itu tidak ada yang berkekurangan. Oke, jangan koruptor, para maling. Oh, para maling. Para maling itu bukan karena kelaparan ya, bukan karena kelaparan. Mereka rumahnya cakep, tapi mereka belum pernah merasa cukup. Ya, kita kembali lagi di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Di segmen terakhir ini akan kita bahas lebih dalam lagi seperti pertanyaan saya tadi. Apakah yang namanya keberkahan itu selalu berbanding lurus dengan kecukupan materi? Atau berbanding lurus dengan perasaan cukup terhadap materi yang diberikan? Nah, mana nih? Kecukupan atau merasa cukup? Karena bahasanya ini. Nah, silakan Kiai. Merasa cukup itu dalam bahasa agama qanaah. Qanaah. Qanaah itu menerima terhadap nikmat atau rezeki karunia yang Allah berikan pada kita. Walaupun kurang sebenarnya. Meskipun sebenarnya kurang. Namanya merasa itu qanaah. Sebenarnya saya butuhnya tuh 5 juta, tapi oleh Allah diberi 3 juta. Sudah kita merasa cukup. Gimana caranya 3 juta bisa cukup? Allahu Jadi qanaah. Mungkin banyak para guru yang gajinya cuma 1 juta. Bahkan kemarin baru kita dengar hanya 50.000 sebulan. Di satu tempat tidak digaji. Mungkin hanya dari apa yang ada di sekitar alam. Tapi dia merasa cukup. Bukan cukup. Cukup pun masih ada 2 alternatif. Cukup sesuai dengan daftar kebutuhan atau daftar keinginan. Wah. Ini repot. Kalau daftar kebutuhan kita bisa list. Kebutuhan istri berapa belanjanya. Kebutuhan anak sekolah berapa. Itu bisa di list. Bisa dicatat di daftar. Tapi ketika daftar keinginan itu tak tercatat dia. Dan di sini banyak orang susah membedakan mana daftar kebutuhan, mana daftar keinginan. Oleh karena itu, yang pertama kita harus dilandasi untuk berkah itu ya qanaah, merasa cukup. Sama dengan kita makan. Kita ketika dalam undangan ya di depan kita itulah yang dimakan. Jangan di sana enak pergi ke sana. Itu nggak ada keberkahannya. Ada kambing di situ. Ada misalnya pergi ke sana kecuali memang diseret ke kita. Jadi itu kan ada dalam tata krama itu juga bisa menimbulkan keberkahan, menjadi kebaikan. Kenapa? Orang yang di sekitar pun juga tidak mencemuh kita. Begitu juga ketika kita merasa cukup itu qanaah. Nah, ketika la in syakartum la azidannakum. Kita udah bersyukur Allah akan tambah. Jadi merasa cukup itu penting daripada cukup itu sendiri. Ada mungkin orang cukup tapi nggak merasa cukup. Para koruptor yang terjadi di tengah-tengah kita itu tidak ada yang berkekurangan. Jangan koruptor, para maling. Oh, para maling. Para maling itu bukan karena kelaparan ya, bukan karena kelaparan. Mereka rumahnya cakep ya, mungkin lebih dari 2 rumahnya, bukan hanya lebih dari 1, rumahnya lebih dari 2, mobilnya lebih dari 5. Tapi mereka belum pernah merasa cukup. Jadi yang membuat kita punya izzah dan menimbulkan barokah adalah qanaah, merasa cukup. Jadi harus ditata dari hatinya dulu sebelum di luar hatinya berupa yang di sekitar kita. Kalau ada di dalam diri kita rasa cukup, pertama pasti ada rasa syukur kepada Allah. Tapi kalau dalam hati sudah nggak ada rasa cukup, meskipun sudah banyak, kurang bersyukur. Teman saya udah pangkatnya begini, saya kok masih gini-gini aja. Teman saya rumahnya segini, udah dapat 5, saya kok cuma 1. Teman saya udah punya pabrik, saya kok masih konsumen. Nggak ada selesai-selesainya, kenapa? Nggak ada rasa cukup, nggak ada qanaah. Nerimu atas pemberian dari Allah. Disitulah yang bisa kita nikmati di dalam hidup ini manakala qanaah. Orang yang tidak qanaah, tidak ada rasa cukup, sekian banyak pun itu tidak pernah dia merasakan nikmatnya pemberian Allah. Jadi kalau kita ingin mencontohkan kepada bagaimana kita menikmati, ya kalau kita mensyukuri. Ya, ketika suatu cerita dalam wilayah Sufi di Maroko itu disebutkan ketika gurunya Syekh Asyadzili itu memberikan
gambaran tentang hidup di sini ada taman, itu cakep. Ini orang sufi kok tempatnya cakep, biasa orang sufi kumuh-kumel dan sebagainya itu. Lalu dia memberikan bukti. Coba silakan Anda bawa gelas, Anda bawa jalan ngelilingi taman, dan gelas diisi air, dan air jangan sampai jatuh. Dia keliling lah. Coba silakan Anda jalannya lebih cepat, lebih cepat. Dia ngelihat gelas. Setelah selesai dia tidak jatuh, air itu ditanya, gimana? Bisa saya mempertahankan air ini tidak jatuh dari gelas, tidak tumpah. Tapi Anda menikmati enggak dengan apa yang ada di sekitar kita? Tidak. Kenapa? Fokusnya kepada air. Demikian juga kita ini. Kalau fokusnya pada nafsu, hanya daftar keinginan, maka yang ada di sekitar kita, harta kita tak pernah kita nikmati. Allahu Akbar. Disitulah untuk kita mendapatkan keberkahan, ya qanaah, merasa cukup. Allah akan cukupkan pada kita. Makanya kalau kita makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Jadi Allah mencukupkan pada kita. Jadi kita harus merasa cukup. Kalau kita ini tidak merasa cukup, sudah minum, masih mikir, nanti saya minum apa lagi? Diambil semua. Sampai kita tidak merasakan yang sedang diminum pun tidak dirasakan. Kenapa? Karena kita tidak pernah merasa cukup. Oleh karena itu untuk menjemput keberkahan, pastikan dulu kita ini punya rasa malu. Rasa malu inilah yang pertama untuk bisa kita menjemput keberkahan tadi. Apa yang disebut malu? Katanya Nabi, ketika para sahabat ditanya, Anda harus punya rasa malu. Saya udah punya rasa malu ya Rasul. Malu ada satu kali satunya. Bukan itu kata Nabi. Apa? Antah fadhar ra'sa wa ma wa'a. Anda jaga dulu pola pikir Anda. Otak Anda dulu pelihara. Kalau ini sudah bisa dipelihara dari yang enggak, Anda sudah punya rasa malu. Malu kepada Allah. Zikir kita seberapa, ibadah kita seberapa, nikmatnya banyak banget. Coba dari sini awalnya. Kemudian antah fadhal batn wa ma hawa. Coba perutnya ini dijaga dulu. Jangan makan yang haram, dan sekitar perut, di bawah perut jangan sampai ngambil yang haram. Jangan sampai berzina. Itu. Baru kita antadzakkarul maut wal bila. Ingat kita nanti akan mati. Ingat terhadap musibah-musibah yang Allah berikan kepada. Ingat kita akan hancur semuanya. Kalau ini ada pada kita, maka kita akan menjemput keberkahan. Karena sudah semua yang kita lakukan merasa dilihat oleh Allah. Kalau kita tidak mampu merasa melihat Allah. Nah kalau ini sudah dasarnya haya dalam hidup, kita nggak sembrono hidup. Malulah kepada Allah. Sholat malamnya begini, masa saya minta berlebihan kepada Allah. Duhanya jarang-jarang saya minta kaya. Sehat begini aja nih, saya juga tidak bisa mengembalikan bagaimana syukurnya kepada Allah. Malu ini yang mendatang keberkahan sehingga kita bersyukur, ya Allah, banyakin kami bersyukur. Kalau kita udah bersyukur, kita akan beramal soleh. Jadi kalau kita beriman, ingin menjemput berkah, banyakin amal soleh. Yang itu didekatkan kepada Allah. Jadi yang kita lakukan untuk mendapat kebaikan. Yang kita lakukan untuk mendapat ridho Allah. Itu akan mendatangkan sebuah keberkahan. Tapi ingat dasarnya adalah ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ingat, dikatakan ikhlas karena hanya disebut kepada Allah. Baik, terima kasih banyak Kiai. Silakan Kiai, silakan duduk. Sambil saya mau bertanya juga Kiai. Nah sekarang kalau kita terapkan keberkahan dalam keluarga bagaimana Kiai? Artinya begini, sering kan ada orang yang begitu dalam hubungan suami istri ini, yang dilihat kurangnya istri terus, atau si suami melihat kurangnya, suami melihat kurangnya istri, si istri melihat kurangnya suami terus. Suami saya begini, membandingkan dengan orang lain. Atau juga kebalikannya begitu juga. Nah apakah ini juga termasuk orang yang, ciri-ciri rumah tangga yang tidak berkah ya? Itu pastinya. Ya. Jadi kalau kita hidup ini nggak usah dibanding-bandingin. Allah sudah ngasih jalannya sendiri-sendiri. Ya. Hidung kita nggak usah dibandingin sama hidung orang lain. Ya. Mulut kita nggak usah dibanding sama orang lain. Ya. Tetapi bagaimana hidung dan mulut ini kita lakukan untuk kebaikan karena diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua tipsnya, dalam suami istri itu dibalik. Lihat kekurangan diri dan melihat kelebihan istri. Demikian juga istri. Lihat kelebihan suami dan lihat kepada kekurangan diri. Jangan dibalik. Ya.
Kalau dirinya kelebihannya yang dilihat terus, Ya. sementara suaminya dilihat dari kekurangannya. Atau sebaliknya, si suami, wah saya kan sudah ngasih belanja, saya sudah perhatian, sementara dia jeleknya yang dilihat terus. Ya. Jadi untuk kita membangun yang lebih berkah dalam rumah tangga itu, jangan pernah wala tuqabbih, jangan pernah jelek-jelekin. Wala tuqabbih. Jangan pernah jelek-jelekin. Itu sabda Nabi, wala tuqabbih. Kiai, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan, Kiai, sesuai dengan tema kita ini, menjemput keberkahan baik untuk lingkungan keluarga kita, lingkungan sekitar kita, dan juga keberkahan dalam rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya, ketika kita mendapat berkah itu karena kita selamat dan kita mendapat rahmat. Oleh karena itu, ketika kita hidup ini, carilah keberkahan, tempat tinggal yang berkah, umur yang berkah, rezeki yang berkah. Artinya, cari di mana kita berpijak, di situ ada agama, tuntunannya, ajarannya yang bisa kita lakukan, yang bisa kita laksanakan. Dan tentunya dari agama yang kita laksanakan bisa menyebarkan kebaikan kepada masyarakat sekitar, bahkan kepada alam raya ini. Nah, caranya tentu pastikan di dalam diri kita ditanamkan sifat malu. Malu kepada Allah, malu kepada diri sendiri, malu pada orang lain. Ya, jaga dari pikiran kita, jangan sampai salah, negatif. Jaga juga perut kita dan di bawah perut itu dari yang haram. Kemudian ingat bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersyukur, menerima apa yang ada. Dan kita berupaya untuk memberikan kebaikan kepada orang lain dengan amal-amal soleh kita. Insya Allah kita akan mendapat berkah dalam hidup ini, di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, dapat ilmu lagi kita. Alhamdulillah. Ayo, yuk kita perbaiki diri kita yuk. Seperti tadi disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Tadi Kiai menyampaikan, ayo dasari dengan niat ikhlas kepada Allah. Lalu kita juga harus memastikan dengan bersyukur terhadap apa yang Allah telah berikan kepada kita, ridho terhadap ketentuan Allah. Insya Allah kita juga bisa menjadikan setiap yang kita terima ini menjadi berkah bagi orang sekitar dengan memberikan kebaikan bagi orang-orang yang di sekitar kita, baik itu istri, anak, dan juga lingkungan kita. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang bisa menjemput keberkahan. Jadi istri jangan lihat kurangnya aja ya, Kiai. Lihat lebihnya aja. Lihat lebihnya. Suami juga gitu dong, Kiai. Begitu. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak pemirsa atas kebersamaan Anda. Terima kasih sekali lagi Kiai atas ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridha dan memberikan keberkahan bagi kita, dan pada saat nanti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Saya dapat halik wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Metro TV